Apa kabarnya hari ini? Wah, sekarang kakak mau tanya ke adik-adik, siapa yang minggu kemarin sekolah minggu? Saya enggak. Abang ini sekolah minggu kemarin. Abang Jose, wah semuanya sekolah minggu ya adik-adik. Nah sekarang kita mau lihat tugas-tugas adik-adik di minggu kemarin. Ini dia. Ini dia. Saya akan membacakan ayat hafalan, yaitu Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Lalu saya akan menyanyikan lagu hukum kelima. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Ayat hafalan hari ini Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan membuang pelajaran ibumu. Saya akan menyanyikan lagu hukum kelima. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah
Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Di tanah yang ku berikan padamu, itulah perintah Allah kelima. Ku kan batu mama, ku kan batu papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan nasihat ibumu. Terima kasih. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Terima kasih. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Shalom, kali ini kita akan menyanyikan lagu Hormati Orang Tuamu. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Terima kasih.
Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh papa, bukan patuh mama, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Salam Kak, nama saya Jeremy Gisep Noah. Saya akan membaca ayat hafalan dari Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih Kak. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik.
Halo teman-teman, nama saya Desti Sitaro. Saya akan menghafalkan di Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh bukan patuh mata, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan. Nah adik-adik, itu tadi adik-adik yang sudah mengerjakan PR. Sekarang kita mau masuk ibadah. Kita mau nyanyi satu lagu. Sebelumnya adik-adik yang masih tidur, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu, judulnya Aku Anak Raja. Ayo Pak. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Oh haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Oh haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Kita nyanyikan lagi ya adik. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Oh haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Oh haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Jadi kita sekarang mulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita, lipat tangan, tutup matanya, tenangkan kepalanya. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi terima kasih atas karunia-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur atas kehadiran-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus
dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa bersama kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita nyanyi. Bapa, tolong pimpin kebaktian Roh-Mu, tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Oke adik-adik, kakak mau tes semangat adik-adik dulu ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Kalau tepuk semangat, yang lagi tidur, yang lagi duduk harus berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu, Yesus Pokok. Ayo Pak. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap di minggu yang indah ini adik-adik semua sehat ya. Nah, saat ini kita kan mau dengar firman. Tapi sebelum kita dengar firman, adik-adik siapkan dulu nih Alkitabnya. Adik-adik siapkan Alkitabnya, kemudian kita berdoa dulu, oke? Kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan fokus, agar kami bisa menjadi anak Tuhan yang pintar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Nah, di minggu ini kakak mau memberikan firman yang bertema firman Tuhan ada di hatiku. Coba kita ulang sekali lagi, adik-adik ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan ada di hatiku. Oke, baik adik-adik. Sekarang kakak mau untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik boleh buka dari Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Kakak ulang ya, Lukas 8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-15. Oke adik-adik, kalau sudah kita baca sama-sama ya. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Oke adik-adik, sampai di sini adik-adik sudah mengerti belum? Pasti ada yang belum ya. Sebelumnya, tadi kan di sini ada perumpamaan seorang penabur. Dia menabur benih tuh. Adik-adik tahu nggak benih itu apa? Ayo, ada yang tahu, ada yang tidak. Jadi benih itu adalah bibit dari tanaman adik-adik. Contohnya seperti ini. Adik-adik pernah melihat tanaman seperti jeruk, mangga, atau bunga mawar, bunga-bunga melati, dan masih banyak lagi tanaman yang hidup di tanah yang baik. Nah, tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh jika ditempatkan di tanah yang subur, di tanah yang baik. Nah, bagaimana tanaman itu bisa tumbuh? Dia berasal dari benih, dari bibitnya. Bibitnya itu harus ditabur tuh di tanah yang baik.
Kalau benihnya ditaruh ke tanah yang kurang bagus, dia itu nanti nggak tumbuh adik-adik. Adik-adik tadi sempat baca nggak di Alkitab tuh ada dibilang di semak yang berduri. Nah, biasanya tanaman itu susah bertumbuh di semak yang berduri karena dia udah kehimpit tuh, dia tertekan sama semak yang berduri. Nah, sebelum kakak lanjut firman Tuhan, kakak punya satu film nih. Filmnya itu nggak panjang, tapi adik-adik coba tonton, nanti adik-adik pahami apa yang dilakukan sama si penabur benihnya itu, dan juga apa yang terjadi pada benih-benihnya itu. Oke adik-adik, kita saksikan dulu ya. Nah, tadi adik-adik sudah menonton film singkat yang kakak sudah berikan ya. Yang tadi di film itu kan ada benih dan tanah. Nih, kalau benih itu maksudnya adalah firman Tuhan. Kalau tanahnya itu adalah hati kita. Nah, yang pertama itu tadi kan si penaburnya itu melempar benih di pinggir jalan. Nah, benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar tapi tidak memperhatikan firman itu. Lalu datang si jahat yang mengambil firman itu dari hatinya. Contohnya seperti apa adik-adik? Nah, contohnya seperti ini nih. Misalnya adik-adik sekarang lagi sekolah minggu nih, lagi sekolah minggu online. Ternyata malah mainin mainan yang lain, malah mainin game, malah mainin handphone. Nah, itu adalah salah satu contoh benih yang ditabur di pinggir jalan. Nah, yang kedua itu tadi penaburnya menaburkan benih di tanah yang berbatu. Nah, itu artinya firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu. Lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu dari hatinya. Wah, berarti firman Tuhannya nggak disimpan nih di hatinya. Itu kira-kira contohnya seperti apa ya?
Nah, contohnya itu adalah ketika adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak mempelajarinya adalah tidak membaca Alkitab, tidak membaca firman Tuhan. Nah, itu adalah salah satu contoh adik-adik sudah menjadi benih yang ditabur di tanah yang berbatu. Nah, yang ketiga itu tadi penaburnya melempar ke semak yang berduri. Tadi yang pertama itu kan penaburnya melemparnya di pinggir jalan, yang kedua di tanah yang berbatu, dan yang ketiga adalah di semak yang berduri. Artinya apa itu? Artinya adalah firman yang hanya didengarkan saja tapi tidak percaya. Lalu datanglah kekhawatiran itu menutupi firman itu dari hatinya. Wah, bahaya nih adik-adik. Berarti ketika adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tapi adik-adik tidak percaya sama firman itu tandanya adalah adik-adik sebagai contoh benih yang ditabur pada semak yang berduri. Contohnya itu seperti apa, Kak? Takut akan hari esok. Misalnya seperti ini. Adik-adik saat ini lagi main di rumah. Terus adik-adik ngeliat nih, teman-teman adik-adik ada yang punya mainan baru. Ternyata adik-adik gak punya mainan baru. Terus adik-adik mikir, aduh, aku besok bagaimana ya? Besok itu aku kan tidak ada mainan. Terus misalnya gini, ada adik-adik lagi yang sekolah nih, yang sudah sekolah kelas 1 nih, yang sudah kelas SD. Adik-adik punya pekerjaan rumah nih, adik-adik punya PR. Terus adik-adik mikir gini, aduh, saya habis ngerjain PR, besok jangan-jangan ada tugas lagi nih, aku bisa gak ya kerjainnya? Nah, itu gak boleh adik-adik. Itu tandanya adik-adik tidak percaya bahwa firman Tuhan itu akan menolong adik-adik, ya. Itu yang tadi adalah benih yang ditabur di semak berduri. Sekarang yang keempat ini adalah yang terakhir. Kakak harap adik-adik bisa jadi tanah yang keempat. Nah, yang keempat itu adalah benih yang ditaruh di tanah yang baik. Tadi kan penaburnya ngelihat ada tuh di tanah yang baik, kemudian dia bertumbuh, bunganya jadi banyak. Nah, itu adalah firman yang didengar, kemudian disambut dan memperhatikan, mempelajari, kemudian mempercayai. Jadi adik-adik sudah mendengar, adik-adik sudah mempelajari firman Tuhannya dengan membaca Alkitab. Kemudian adik-adik juga sudah mempercayai firman Tuhan dengan cara tidak perlu lagi ada rasa takut. Nah, itu adalah perumpamaan tentang penabur adik-adik. Nah, di sini kakak mau mengajarkan adik-adik untuk adik-adik menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, agar benih yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik, kepintaran, kebaikan, kecerdasan, kecantikan, ketampanan, semuanya itu akan bertumbuh dengan baik. Bagaimana caranya agar benihnya itu bertumbuh dengan baik? Adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, kemudian mempercayai firman Tuhan. Tadi itu kan tema kita adalah firman Tuhan ada di hatiku. Nah, dari perumpamaan penabur tadi, kakak mau adik-adik bisa menyimpan firman Tuhan di dalam hati, agar adik-adik tidak usah lagi takut. Adik-adik sudah lagi rajin membaca Alkitab. Adik-adik juga sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik fokus. Nah, sekarang kakak mau kasih tugas untuk adik-adik. Tugasnya itu gampang. Adik-adik hanya menyebutkan firman Tuhan ada di hatiku. Tapi caranya seperti ini adik-adik. Nih, adik-adik sambil pegang Alkitabnya, adik-adik bilang gini, firman Tuhan ada di hatiku. Gitu ya. Sekali lagi kakak contohin. Nih, firman Tuhan ada di hatiku. Oke? Nah, cara merekamnya itu nanti adik-adik nanti kan adik-adik rekamnya pakai handphone. Handphonenya itu nanti bentuknya landscape. Landscape itu seperti ini adik-adik ya. Landscape itu seperti ini, tidak seperti ini ya. Jadi dia bentuknya itu adalah memanjang seperti ini, tidak tinggi. Oke adik-adik? Nah, semoga firman ini bisa membuat adik-adik
lebih lagi rajin mendengar firman Tuhan, lebih rajin lagi membaca Alkitab, lebih juga mempercayai Tuhan Yesus. Baik, sekarang kita sudah selesai. Kakak mau undang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi tanah yang baik, biarlah benih yang sudah Tuhan taburkan kepada kami bisa bertumbuh dengan baik. Biar juga apa yang sudah Tuhan berikan bisa kami gunakan sebaik mungkin. Jika kami pintar, Tuhan yang terus bimbing kami, biarlah kami bisa menjadi anak yang lebih pintar lagi Tuhan, dan kami juga bisa mengajari orang-orang lain untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan kemudian mempercayai firman Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran telah kami perbuat, yang itu kami sengaja maupun tidak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke adik-adik, tadi kita udah dengerin firman dari Kakak Novi dan Kakak Basa dengan tema bertumbuh di dalam Tuhan. Oke adik-adik, jadi kita pilih nih, kita mau tumbuh di mana? Di pasir, di bebatuan, atau di tanah yang baik? Kalau Kakak Ici pilih di mana? Aku bertumbuh di tanah yang baik. Di tanah yang baik dong. Kalau di tanah yang baik kita bisa bertumbuh dan akhirnya berbuah. Kita mau nyanyi satu lagu, firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ke depan, ke belakang, ke kiri, ke depan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersukacita. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar semakin iman kami bertumbuh, berkati kami semua, kakak sekolah minggu, teman-teman, dan keluarga kami, dan jauhkan dari kami virus corona agar kami dapat berkumpul lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan doa syafaat kita dan kita ingin mengakhiri ibadah kita. Kita ingin mempersiapkan persembahan kita. Adik-adik memberikannya ke orang tua dan orang tua memberikannya kepada gereja dan menyanyikan lagu burung pipit tidak menanam. Tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Batu tidak meminta, tapi
marilah kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa